Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Adia Kamila ingin menjelaskan beberapa bab dari tugas geografi. Yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu geografi. Geografi sudah dipelajari oleh manusia secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Sebelum geografi berkembang pesat seperti sekarang, manusia pada zaman dahulu susah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lingkungan alam. Sebagai contoh, ilmu-ilmu yang dipelajari pada zaman dahulu adalah ilmu perbintangan, ilmu tentang pergerakan angin, dan ilmu tentang manusia. Jadi intinya sejarah geografi adalah perjalanan panjang manusia dalam memahami bumi dari pengamatan sederhana hingga penggunaan teknologi canggih. Geografi terus berkembang dan memberikan kontribusi penting bagi kehidupan manusia. Geografi zaman Yunani dan Romawi merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan geografi. Para ilmuwan pada masa itu telah melakukan pengamatan dan perhitungan yang cermat terhadap bumi, meletakkan dasar-dasar ilmu geografi modern. Secara tingkat, tokoh-tokoh pentingnya adalah Herodotus, bapak geografi, mendeskripsikan kondisi suatu wilayah. Thales, bumi berbentuk bulat. Eratosthenes menghitung ukuran bumi dan menggambarkan sistem garis lintang dan bujur. Geografi pada abad pertengahan, geografi Arab dan Eropa. Selama abad pertengahan, perkembangan geografi sangat dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya. Dunia Arab lebih terbuka terhadap pengetahuan dari masa lalu dan terus mengembangkan ilmu geografi, sementara Eropa lebih terikat pada pandangan agama. Perbedaan ini menyebabkan perkembangan ilmu geografi yang tidak merata antara kedua wilayah tersebut. Eropa meragukan pengetahuan geografi Yunani, percaya bumi datar. Dunia Arab melanjutkan tradisi ilmu pengetahuan Yunani, melakukan eksplorasi. Ibnu Battuta, penjajah terkenal dari Maroko yang memberikan kontribusi besar dalam geografi. Varenius dan Claverius adalah tokoh penting dalam sejarah perkembangan ilmu geografi. Varenius dikenal karena kontribusinya dalam membagi geografi menjadi dua cabang utama, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Claverius juga merupakan seorang ilmuwan geografi, namun informasi tentang kontribusinya secara spesifik masih terbatas. Kemungkinan besar ia berkontribusi dalam pengembangan ilmu geografi pada masanya. Geografi umum menurut gagasan Varenius mencakup 3 bagian, yaitu 1. Bagian terestrial, yakni pengetahuan tentang bumi secara keseluruhan bentuk dan ukurannya. 2. Bagian falakia yang membicarakan hubungan dengan bintang-bintang lain sehingga muncul disiplin ilmu kosmografi. 3. Bagian komparatif yang menyajikan deskripsi lengkap mengenal bumi, letak relatif dari tempat-tempat di permukaan bumi dengan prinsip-prinsip dari pelayaran di lautan. Adapun geografi khusus yang membagi bumi menjadi 3 bagian. Pertama, aspek langit secara khusus membicarakan iklim. Kedua, aspek permukaan bumi atau litosfer yang menyajikan relief, vegetasi, fauna di berbagai negeri. Ketiga, aspek manusia yang membicarakan penduduk, perniagaan, dan pemerintahan di berbagai negeri. Kesimpulannya di sini adalah Varenius adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu geografi. Klasifikasi ilmu pengetahuan yang ia usulkan, khususnya mengenai ilmu-ilmu geografis, menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang apa itu geografi dan bagaimana kita mempelajarinya. Aspek-aspek geografi lain menurut Ken bisa dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Pertama, geografi matematis, di mana dalam hal ini yang dipelajari yaitu menelaah bentuk, ukuran, dan perputaran bumi serta posisinya dalam sistem matahari. Kedua, geografi moral, yaitu menelaah berbagai adat, kebiasaan, tingkah laku manusia di berbagai belahan bumi. Ketiga, geografi politik, yaitu menelaah tentang relasi antara unit-unit politis dan latar belakang dari alam masing-masing. Keempat, geografi perniagaan, yaitu membahas tentang mengapa suatu negara memiliki komoditi khusus sehingga terlibat dalam perniagaan tertentu. Kelima, geografi teologis, yaitu membahas tentang sejauh mana latar belakang alam menjadikan bentuk-bentuk ibadah lahiriah yang berlainan di berbagai belahan negara. Alexander von Humboldt adalah seorang ilmuwan berpengaruh yang memberikan kontribusi besar dalam bidang geografi dan ilmu pengetahuan alam. Beberapa jasa utamanya adalah eksplorasi dan pemetaan, pengembangan geografi, klasifikasi ilmu pengetahuan, pengaruh pada ilmuwan lain.
Secara singkat, Humboldt adalah seorang ilmuwan serba bisa yang memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman kita tentang dunia alam. Karya-karyanya masih relevan hingga saat ini dan menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang geografi dan ilmu lingkungan. Pemikiran Ritter merupakan pengembangan dari pemikiran Humboldt yang lebih fokus pada studi geografi regional. Ide-ide utama dari pemikiran Ritter, bumi sebagai tempat tinggal manusia, peradaban dan lingkungan, pergeseran peradaban. Secara singkat, Ritter melihat geografi tidak hanya sebagai ilmu yang mempelajari fenomena fisik bumi, tetapi juga sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya serta perkembangan peradaban manusia. Pada akhir abad ke-19, kajian geografi bergeser dari fokus pada manusia ke fokus pada alam. Para ahli geografi lebih tertarik mempelajari fenomena alam seperti iklim, tumbuhan, hewan, dan bentang alam. Mereka berusaha memahami bagaimana kondisi alam mempengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Dari kajian manusia ke kajian alam, iklim, tumbuhan, hewan, dan bentang alam, memahami hubungan antara manusia dan alam. Tokoh penting di abad ke-19 ini adalah Mayor Powell, Max Humboldt, dan Ritter. Friedrich Schlegel, seorang geograf Jerman, sangat tertarik pada hubungan antara manusia dan lingkungan fisiknya. Ia berpendapat bahwa lingkungan alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kebudayaan, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Antropografi menurut Ratzel adalah studi tentang bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Pandangan Ratzel ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu geografi, terutama dalam memahami hubungan antara manusia dan alam. Namun, pandangan deterministiknya juga telah banyak dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas interaksi antara manusia dan lingkungan. Richthofen dan Hettner adalah dua tokoh penting dalam sejarah geografi yang berusaha memodifikasi pandangan determinisme lingkungan yang diusung oleh Ratzel. Richthofen dan Hettner memberikan kontribusi penting dalam perkembangan geografi dengan menawarkan pendekatan yang lebih nuansa dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Mereka menekankan pentingnya kajian terhadap karakteristik unik suatu tempat dan interaksi kompleks antara alam dan budaya. Pandangan Richthofen dan Hettner ini membuka jalan bagi perkembangan geografi regional dan budaya, yang kemudian menjadi cabang-cabang penting dalam disiplin ilmu geografi. Pendekatan kronologis yang mereka usulkan juga menjadi dasar bagi studi lanskap, budaya, dan ekologi manusia. Pada abad ke-20, pendekatan geografi bergeser dari fokus pada pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, determinisme lingkungan, menuju pendekatan sosial budaya. Geografi pada abad ke-20 mulai melihat manusia sebagai subjek yang aktif dalam membentuk lanskap budaya dan sosial. Budaya bukan hanya sebagai objek yang pasif dipengaruhi oleh lingkungan alam. Pergeseran paradigma ini membuka jalan bagi perkembangan berbagai cabang geografi yang lebih fokus pada kajian sosial dan budaya, seperti geografi budaya, geografi manusia, dan geografi politik. Geografi budaya adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bagaimana budaya manusia membentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan alam dan sosial. Geografi budaya membantu kita memahami bagaimana budaya manusia membentuk dan dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Dengan mempelajari geografi budaya, kita dapat lebih menghargai keragaman budaya di dunia dan memahami bagaimana budaya tersebut berinteraksi dengan lingkungan fisik. Geografi ekonomi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi manusia dengan kondisi geografi suatu wilayah. Geografi ekonomi berusaha menjelaskan bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia dan bagaimana aktivitas ekonomi manusia membentuk lanskap geografis. Pemahaman tentang geografi ekonomi sangat penting untuk berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, pembangunan ekonomi, dan kebijakan lingkungan. Perkembangan geografi modern atau mutakhir adalah pergeseran paradigma dalam kajian geografi. Jika sebelumnya geografi lebih fokus pada deskripsi dan klasifikasi, maka pada era modern geografi berorientasi pada penyelesaian masalah. Perkembangan geografi modern ini memiliki implikasi yang luas, antara lain relevansi geografi, interdisiplin, penggunaan teknologi. Dalam kata lain, geografi modern telah bertransformasi menjadi ilmu yang lebih dinamis, relevan, dan berorientasi pada pemecahan masalah.
Di sini ada 3 gejala yang dia catat, yaitu pertama, jenis bidang khusus yang dipelajari bertambah, misalnya sampai muncul geografi agama dan geografi penyakit sebagai spesialis baru. Kedua, dalam menganalisa masalah yang diberikan tekanan pada kualitas dan hubungan. Ketiga, dalam menelaah fenomena lebih diutamakan letak fenomena itu didapat jadi bukan bagaimana dan mengapanya. Dengan demikian dapat diselidiki lebih lanjut tentang relasi antara gejala, misalnya letak tanah pertanian, hubungan perkebunan dengan jaringan jalan dan pasar, dan lain sebagainya. Di bab 2 ini akan menjelaskan fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari, pengertian geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sfer yang memiliki arti menaungi atau mengelilingi. Fenomena geosfer merupakan istilah yang tidak lepas dari geografi. Fenomena geosfer terjadi pada 8 atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Dan di sini ada fenomena pada lapisan atmosfer. Atmosfer bumi bukan hanya satu lapisan udara yang homogen, tetapi terbagi menjadi beberapa lapisan dengan karakteristik suhu, tekanan, dan kandungan gas yang berbeda-beda. Di setiap lapisan atmosfer terjadi berbagai fenomena alam yang menarik. Contohnya, di lapisan troposfer terjadi pembentukan awan dan hujan, sedangkan di lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Di sini ada contoh dari fenomena lapisan atmosfer. Yang pertama, fata morgana merupakan suatu ilusi yang terjadi sebagai akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Kenampakan fata morgana pada umumnya ditunjukkan dengan kenampakan genangan air di tengah padang pasir atau di permukaan jalan beraspal yang terkena panas terik matahari. Terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, para petani di Indonesia memanfaatkan musim penghujan dengan menanam di sawah teduh hujan. Para nelayan memanfaatkan musim kemarau untuk berlayar karena dapat memprediksi pasang surut air laut. Yang ketiga, adanya perubahan unsur-unsur cuaca. Contohnya yaitu adanya perbedaan cara berpakaian penduduk yang ada di daerah dingin dengan penduduk yang ada di daerah beriklim panas tropis. Penduduk yang ada di daerah dingin cenderung memakai pakaian yang bahannya tebal, sedangkan penduduk yang berada di daerah tropis cenderung mengenakan pakaian berbahan tipis. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian paling atas mantel bumi. Lapisan ini bersifat padat dan kaku. Fenomena pada litosfer yang sering terjadi pada lapisan litosfer yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Contohnya gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta tahun 2009, Mentawai tahun 2020, dan Maluku tahun 2019. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh tenaga alam seperti air, angin, atau es. Tanah longsor adalah pergerakan massa tanah atau batuan secara tiba-tiba ke tempat yang lebih rendah. Kedua fenomena ini sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, penggulunan hutan, atau aktivitas manusia lainnya. Penyebab utama fenomena-fenomena tersebut adalah aktivitas tektonik. Hidrosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari semua perairan yang ada di permukaan bumi, baik itu air asin maupun air tawar. Perairan ini bisa berupa lautan, samudra, sungai, danau, dan air tanah. Contoh fenomena hidrosfer adalah adanya salju di Punggungan Jaya Wijaya, Papua. Ini menunjukkan bahwa air tidak hanya ada dalam bentuk cair, tetapi juga bisa dalam bentuk padat, es atau salju di daerah-daerah dengan suhu yang sangat dingin. Biosfer adalah lapisan bumi yang dihuni oleh semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Biosfer mencakup bagian permukaan bumi, atmosfer bagian bawah, dan hidrosfer bagian atas. Biosfer merupakan sistem yang kompleks dan dinamis. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya menciptakan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, aktivitas manusia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelestarian biosfer. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami proses-proses yang terjadi di biosfer dan menjaga kelestariannya. Fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi.
Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda, dan kebutuhan hidup yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengolahan dan alat yang digunakan juga akan berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Di bab 3 ini kita akan menjelaskan jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam dapat terjadi karena aktivitas dan pengaruh manusia serta anomali peristiwa alam. Posisi geografis telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan bencana alam. Indonesia terdiri dari kepulauan di mana terdapat lempeng besar bertemu, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Terjadinya bencana alam juga menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materi, tetapi juga bencana alam sudah memakan banyak korban jiwa. A. Karakteristik bencana alam. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi pada permukaan atau benteng alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Bencana alam meteorologi adalah bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan. Bencana alam ekstraterrestrial adalah bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Yang B ini jenis bencana alamnya, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi adanya, luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Banjir juga dapat terjadi karena tidak ada saluran air yang menjadi sarana air mengalir sehingga air akan mengenang. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya banjir adalah tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir antara lain membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan tempat, melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan, menggalakkan kembali sistem reboisasi, memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir dan hal yang berkaitan dengan banjir. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Untuk meminimalkan bahaya banjir yang sudah datang, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri. 2. Mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. 3. Menghindari melalui kawasan banjir. 4. Jangan bermain di areas banjir. 5. Jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. 6. Senantiasa berdoa. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Tinggi dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter. Akan tetapi ketika menghempas ke pantai, tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 5 meter. Tinggi gelombang ke daratan berkisar antara 50-200 meter dari arus pantai. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami: pertama, jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Kedua, tetap bersama keluarga. Ketiga, menyimpan surat berharga, usang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang adalah: 1. Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. 2. Tetap bersama keluarga. 3. Memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. 4. Berdoa untuk mengatasi kepanikan. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak kepada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencernaan itu akan masuk melalui sistem pernapasan di dalam paru-paru. Polutan dapat diserap oleh peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak pada tanaman itu akan terganggu pertumbuhannya. Tanaman juga dapat dihinggapi penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Zat-zat poluran yang mengendap di tanah dapat menghambat proses fotosintesis tumbuhan.
Gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena ada pergerakan kerak bumi, lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah maupun mencuat ke atas. Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan gempa karena Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Indonesia juga terletak di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Proses terjadinya gempa bumi. Berdasarkan proses terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut. Gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan kemudian merambat ke segala arah melalui materi penyusun bumi. 2. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. 3. Gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa. Pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. 2. Mengatur kembali tata letak ruangan. 3. Mencegah jatuhnya barang-barang berat. 4. Mengikuti pelatihan gempa. 5. Sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang geografi. Apabila ada kata atau penjelasan yang kurang puas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.